Pernah pusing nggak sih Pak kalau misalnya memimpin perusahaan? Jangan mengharap nggak pernah pusing. Oke. Lebih baik mengharap pusingnya cepet hilang. Oke. Nah, itu prinsipnya. Iya. Kalau mengharap nggak pernah pusing, nggak akan kejadian. Wah, pasti pusing. Benar. Karena masalahnya begitu rumit, begitu Iya, banyak, begitu tebel gitu kan. Iya. Tapi kita lebih baik mengharap ini cepat selesai. Oke. Nah, jadi gimana cara cepat selesai? Oke. Ayo pintar bareng, ayo kerja bareng, ayo sukses bareng. Gitu. Semuanya beres. Jadi kerjakan sama-sama. Nice. Alright Opal Gangs, it's CEO Talks. Hari ini yang jadi host Willy Winarko balik di Opal Bus Studio lagi. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang pimpinan perusahaan. Kita bisa bilang leader-leader yang memang akan memberikan kita banyak ilmu dan insights. Biasanya nih 3 SKS kalau misalnya kita dapet pas lagi kuliah ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang pemimpin perusahaan telco yang namanya Smart Friend. Nah, pasti udah tau lah ya dengan tagline-nya 100% untuk Indonesia. Dan sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pak Andrianto Mulyono. Halo. Halo juga, Willy. Gimana Pak? Apa kabar hari ini? Hari ini luar biasa. Hari ini surprise buat saya juga. Wah, oke. Bisa duduk di Opal ini. Wah, selamat datang di bis kita gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama pemimpin perusahaan. Kita pengen tahu sebenarnya keseharian CEO tuh seperti apa sih gitu kan ya. Gimana sih? Apakah sama kayak kita? Apa yang berbeda biar kita juga bisa sesukses seorang CEO gitu sih. Kalau udah jadi CEO, kerjaannya cuma satu. Apa tuh? Meeting. Ya, meeting aja ya meeting itu ya. aja. Kamu tahu nggak singkatannya CEO itu apa? Apa tuh? Chief Everything Officer. Oke, harus bisa semuanya. Harus bisa semuanya. Jadi meetingnya itu isinya mikirin everything. Itu. Gitu. Aduh, emang ya banyak yang dipikirin berarti Iya, ya. betul. Tapi dalam meeting itu kan bukan cuman ngobrol doang ya, tapi kan di situ ada kita harus berkomunikasi antar setiap divisi, terus juga ada keputusan yang harus diambil di situ gitu ya. Tapi memang itu adalah seharian seorang CEO ya, Pak ya. Kata orang bijak bilang ya, semua masalah itu akan terjawab bila pertanyaannya terjawab. Oke. Nah, jadi dalam meeting sebenarnya kita mencari jawaban. Benar. Jadi kita sama-sama kumpul yang berbeda-beda pandangan, berbeda-beda opini, atau berbeda-beda kepentingan, harus bisa duduk bareng mencari jawaban dari pertanyaan yang kita sebutnya strategic issues lah ya. Benar. Kita selesaikan dalam meeting itu. Kalau pertanyaan sudah terjawab, biasanya masalahnya akan selesai. Benar. Ya pokoknya it's all about getting the problem done gitu ya. Before get the problem done, get the question answered dulu. Itu dia, nice. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi Pak, aku pengen tahu deh, kalau ngomongin tentang background-nya untuk Pak Adrian sendiri tuh, apakah udah lama di telco atau mungkin sempet jam dari satu industri ke industri lain? Awal mulanya mungkin sekarang bisa menjadi CEO di Smart Friend tuh gimana sih? Saya kuliahnya Teknik Mesin Universitas Indonesia angkatan 89. Siap, teknik mesin ya. Teknik mesin. Ya. Kenapa saya masuk teknik mesin? Cita-cita mau jadi insinyur, membangun negara kita. Lalu idealisme ini saya wujudkan. Lulus saya bekerjanya di industri mobil. Perakitan mobil. Yang terbesar juga di Indonesia. Nice. Jadi itu awalnya. Tapi di situ saya hanya bertahan 3 bulan. 3 bulan doang ya? 3 bulan aja. Karena saya menyadari industri yang ada di kita itu sifatnya hanya perakitan. Iya kan? Nah, kalau perakitan
ya saya juga nggak bisa berkontribusi apa-apa. Kayak anak-anak main Lego itu loh, atau Tamiya lah ya. Oke. Kalau engineer tuh mungkin ya seminggu aja udah bosen lah. Gitu, benar. Karena saya engineering ya, saya pikir wah di sini saya nggak bisa berkontribusi lebih. Lalu saya lihat ada teman saya yang anak ekonomi gitu ya. Yang dulu kalau kalkulus saja saya ngajarin gitu ya. Dia kok kerjanya lebih enak ya. Kalau engineering kan di pabrik. Keringetan, panas ya. Dan lingkungannya operator gitu kan. Nah, ini teman saya yang tanda petik saya ngajarin gitu ya. Dia selalu dekat dengan bos. Selalu di ruangan ber-AC. Selalu kemana-mana pergi di tempat-tempat yang lebih official lah, lebih prestis, lebih nyaman, lebih bergengsi gitu. Saya pikir kayaknya saya salah sekolah nih. Gitu kan. Harusnya di sebelah ya Pak. Harusnya, kan ekonomi itu sebelah. Iya. Harusnya di ekonomi kan. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari posisi itu. Saya lapor ke atasan saya mau belajar di finance. Akhirnya di finance tuh. Akhirnya saya dikasih kesempatan ya ikut program training finance development program lah. Jadi akhirnya sepanjang karir saya hampir 24 tahun. Saya bergeraknya di finance. Nah, ketika di finance itu di ujung karir saya di perusahaan pembiayaan yang membiayai multi industri. Mulai dari perkebunan, pertambangan, transportasi, properti, termasuk telekomunikasi juga. Nah, jadi saya sudah belajar bagaimana menilai perusahaan, bagaimana memberikan kredit kepada perusahaan tersebut, sehingga secara tidak langsung hampir semua industri itu saya udah pelajari. Enaknya gitu ya, kalau memang ada di situ udah multi industri. Jadi pada saat jam ke sebuah industri udah tahu basic-basicnya. Sudah tahu lah kunci-kuncinya. Benar. Gitu. Dan akhirnya sekarang juga menjadi CEO Smart Friend. Sekarang saya masuk di teknologi bisnis. Teknologi bisnis. Kita sempat main juga ke kantor tadi kan ya, yang di Jalan Sabang gitu, dan aku ngelihat kan kita masuk ke kantornya Bapak gitu, ada banyak lukisan-lukisan tuh di situ ya. Betul. Itu ada signifikansi apa tuh sama Bapak dengan lukisan-lukisan tersebut? Di ruangan saya itu lukisan bebek tuh. Kan ada yang di ruang meeting itu. Ruang meeting saya itu ada bebeknya. Betul. Ya, bebek itu sebenarnya lambang teamwork. I see. Kenapa saya nggak pasang eagle misalkan? Nah, kalau eagle tuh dia solo kan, dia sendirian. Sedangkan perusahaan itu harus teamwork. Terus juga bebek itu dia tahan segala cuaca. Saat hujan deras datang, yang lain pada meneduh. Kalau bebek malah dia bermain lanjut aja. Jadi bisa dua situasi. Adaptability. Nice. So even from the paintings, dari situ aja ada banyak filosofi dan maknanya gitu. Betul. Aku juga ngelihat kalau di kantornya Smart Friend itu ada banyak banget kayak slogan-slogan gitu kan. Dan juga ada apa ya jatuhnya, kunci cara gimana kita bisa bareng-bareng bekerja gitu kan jatuhnya. Jadi aku melihat bahwa ini ternyata ada banyak sekali meaning, message. Ada juga yang painting landscape juga tuh yang ada di tempatnya Bapak gitu kan. Ya itu juga ada banyak meaningnya di situ ya. Banyak. Yes. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang perjalanan Bapak untuk memimpin Smart Friend gitu ya. Ada nggak sih prinsip-prinsip yang dipegang dan pastinya diberikan juga pada saat Bapak memimpin? Jadi gini ya, memimpin perusahaan telco ini udah pasti memimpin orang pinter. Oke. Bayangin nggak, pemimpin orang pinter tuh lebih gampang apa lebih sulit daripada biasanya sih lebih sulit ya Pak ya, karena ada banyak idenya gitu kan. Nah justru itu, jadi tantangan terberat saya adalah menjadi seorang pemimpin di kalangan orang-orang pinter. Oke. Itu tantangan terberatnya. Jadi disitulah saya keluar satu semboyan, ayo pinter bareng, ayo kerja bareng, ayo sukses bareng. Oke. Nah ini sebenarnya satu
semboyan, satu ajakan, satu peringatan juga, dan satu sindiran juga sebenarnya. Oke. Kenapa? Karena jangan pinter sendiri dong. Oke, kita boleh pinter nih, tapi yang di bawah kita belum tentu ngerti. Betul. Kalau yang di bawah kita belum tentu ngerti, bagaimana satu pekerjaan ini bisa kerjakan dengan baik. Benar. Ya, jadi pinter boleh, tapi ayo pinter bareng. Pinternya bareng-bareng. Bareng-bareng dong, supaya paham semua. Benar. Jadi nggak shining sendirian. Nah, gitu termasuk juga produk-produk kita. Ini ayo pinter barengnya harus sampai kepada pelanggan kita. Itu penting sih. Aku juga ngeliat kan di salah satu slogannya itu kan we have to have a local context gitu kan. Local content and local content. Yes, betul. Dan aku ngerasain banget. Jadi ya misalnya kalau di perusahaan Bapak gitu kan ya, ini yang make ya mau itu bos, mau itu dia mengendarai ojek online gitu misalnya, mereka semuanya menggunakan gitu kan. Bener. Dan semuanya harus bisa mendapatkan message yang dikasih gitu. Betul. Jadi harus ya kita harus agile gitu ya untuk memberikan hal tersebut, dan harus terbuka untuk semuanya gitu ya Pak. Ayo ya. pinter bareng. Ayo kerja bareng. Ayo sukses bareng. Nice. Nah, itu sebenarnya saya memimpin hanya dengan prinsip itu aja. Oke. Kalau tadi kan pinter bareng berarti harus ini. Kalau kerja bareng itu menurut Bapak tuh seperti apa? Gini, di perusahaan yang besar, ya biasanya ada organisasi. Di organisasi ini banyak departemennya. Departemen sampai mungkin puluhan departemen lah. Ya. Nah biasanya setiap departemen punya KPI-nya masing-masing. Di performance indicator-nya masing-masing. Ya. Dan biasanya semua terjebak menjadi manajer KPI. Bukan manajer bisnis. Oh. Ya. Benar. Akhirnya kerja sendiri-sendiri sesuai kamar-kamarnya untuk mendapatkan targetnya. Untuk mendapatkan KPI-nya masing-masing. Ya. Nah, di bisnis yang kompleks dan dynamics, tantangan zamannya, itu KPI itu bisa bagus, bisa juga jadi masalah. Nah, ini semua tantangan-tantangan ini itu hanya bisa dijawab kalau kita sama-sama kerjanya. Jadi jangan sektoral, jangan silo, jangan yang teritorial. Nah, bagaimana memecah ini dengan prinsip kita hanya bisa maju kalau kita solid. Ya, kalau kita sama-sama. Jadi kerja bareng ini meruntuhkan kepentingan KPI yang sektoral tadi. Iya, benar. Untuk mencapai sasaran perusahaannya apa gitu. Benar sih, kayak ibaratnya target dari satu divisi gitu ya. Belum tentu atau mungkin harus berefek juga sama satu perusahaan gitu kan jatuhnya. Mungkin contoh begini deh. Misalnya. Orang finance nih, KPI-nya adalah penghematan. Orang sales, KPI-nya adalah sebanyak-banyaknya penjualan. Nah, kalau dua-duanya jalan, ini bisa macet perusahaannya. Benar. Satu perusahaan dia jualan sebanyak-banyaknya, dia nggak peduli biayanya berapa. Yang satu pokoknya menghemat aja terus. Dia nggak peduli kesulitan orang yang jualan. Benar. Benar. Secara KPI benar kalau dilihat sendiri-sendiri. Tapi secara perusahaan bisa antara gas sama rem nih, dua-duanya ngelok gimana? Benar. Satu kenceng gas, satu klek. Nah, jadi mesinnya panas kan? Ya, benar. Overheating ibarat mobil kita ini kan. Disitulah kerja bareng ini, kapan rem, kapan gas, ini diperlukan gitu. Berarti kuncinya apa tuh Pak? Communication kali ya, harus ada communication. Kuncinya pinter bareng dulu. Pinter bareng dulu. Makanya nomor satunya pinter bareng. Kita begini ini tujuannya apa sih? Tahu tujuannya dulu tuh, bareng-bareng. Kalau lu kerjanya begini, kira-kira yang lain gimana? Terus perusahaan akhirnya gimana? Benar. Kita educate itu. Yes. Ya, jadi kalau saya bilang gini lah, kita harus rubah mindset dulu, baru kita bisa rubah perilaku. Mindsetnya dulu tuh, dan mindsetnya juga disatuin lah, ibaratnya inline dulu tuh semuanya, semua divisi, semua orang di dalamnya udah inline, baru tuh langsung gas. Nah, kalau tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol tentang Smartfren ini kan salah satu telco yang ada di Indonesia.
100% untuk Indonesia juga gitu kan. Yang aku pengen tahu adalah di Indonesia kan ada telco ada banyak gitu kan ya. What makes Smartfren itu special? Pertama, Smartfren itu tinggal satu-satunya telco yang dimiliki oleh pure Indonesian. Jadi memang 100% untuk Indonesia memang itu milik benar Indonesia ya. Dan untuk Indonesia lah. Nah, itu dia. Karena kalau sudah milik asing, pasti kepentingan asing. Oke. Kan semua negara punya kepentingan nasionalnya kan. Jadi dia invest di Indonesia, pasti dia mengharapkan dividen dong balik ke negara mereka masing-masing. Jadi di sini bisa menjadi lahan untuk eksploitasi juga ya dalam tanda petik ya. Investasi asing pasti mengeksploitasi market kita untuk dibawa kepentingan untuk balik. I see. Nah kita yang Indonesia ini kita ada di Indonesia, dari Indonesia untuk Indonesia. Betul. Nah, itu satu. That's number one. Oke. Nah nomor dua. Nomor dua kesadarannya. Oke. Nggak semua perusahaan Indonesia, milik Indonesia punya kesadaran untuk memberikan 100% untuk Indonesia. Nah untuk Indonesia ini kata kuncinya. Oke. Nah, mungkin kalau kita memaknainya bahwa kita ada di Indonesia, kita tidak sekedar memikirkan keuntungan bisnis, tapi kita memikirkan kelangsungan Indonesia. Makanya kita punya identitas itu Pancagarda itu. Tadi aku sempat masuk ke kantor, 5G di situ. 5G Pancagarda. 5G ternyata itu Pancagarda tuh. Ada G-nya ada 5 gitu, ya kan? Boleh cerita dikit nggak tuh tentang itu? Yang pertama adalah Garda Stabilitas. Garda Stabilitas ini karena kita perusahaan telco, kita memainkan peranan penting. Kita hadir di 300 kota besar. Ya, apa yang kita buat bisa berpengaruh luas. Jadi Smartfren ikut menjaga stabilitas negara. Dengan cara apa? Ikut program pemerintah untuk mengurangi hoax, judi online, ya kan, pinjaman online yang merugikan masyarakat. Terus juga perlindungan security daripada data-data nasabah kita, pelanggan kita, dan juga security daripada internet dan semuanya ini kita ikut program pemerintah mendukung stabilitas negara dan kedaulatan digital Indonesia. Nice. Itu satu stabilitas tuh stabilitas. Yang kedua Garda Budaya. Nah, apa itu Garda Budaya? Nah, kita ini kan harus bersyukur ya. Bangsa kita ini dikaruniai budaya-budaya lokal yang begitu agung, begitu mulia lah. Kalau kamu pergi ke dunia lain, nggak ada lah budaya yang seragam kita. Betul. Ada bahasa di Indonesia ada berapa kamu tahu nggak? Wah, dulu dia bilang ada ribuan, ratusan. Bahasa di Indonesia itu nggak kurang daripada 500 bahasa. Wow. Bahasa. Belum lagi makanan kita. Belum lagi pakaian. Adat, istiadat. Betul. Belum lagi bicara juga pulau. Kita 17.000 pulau. Betul. Jadi Sabang sampai Merauke kalau naik pesawat berapa jam? Jauh ya. 6 jam lebih, 7 jam mungkin ya. Benar. Kalau di Singapura baru 1 menit udah selesai. Negara. Betul. Jadi kita begitu luas, begitu kaya, begitu agung, begitu mulia. Ini harusnya menginspirasi semua perusahaan Indonesia ya. Mempertahankan budaya kita. Nah, relevansi dengan bisnis ini, kita telco ini kan luas spektrumnya, jangkauan ke masyarakat luas. Jadi kita juga punya peran besar untuk melestarikan budaya. Makanya kita punya semboyan di sini adalah utamakan local contents dan local konteks. Jadi kita bukan anti asing, tapi asing pun harus dikontekskan ke Indonesia. Betul. Jangan telan mentah-mentah. Yang namanya asing bukan anti, tapi konteksnya harus sesuaikan. Benar. Nah, konten kalau bisa janganlah cari host yang asing-asing, yang lokal aja juga hebat-hebat. Oh betul bisa masuk ya? Benar. Tapi itu having lokal konteks, lokal konten itu jadinya biar kayak tadi gitu kan, bisa belajar bareng, bisa kerja bareng gitu kan, kita semua bisa dapat lah message-nya. Kalau gitu. orang Indonesia ketemu orang Indonesia di luar negeri, wah frekuensinya sama tuh, benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Garda Persatuan. Garda Persatuan. Kita selain beragam,
selain beraneka budaya dan begitu luas, kita punya tantangan juga. Bagaimana bangsa ini tetap utuh. Ya. Dan itu harus dijaga. Nah, Smart Friend sebagai korporasi ya terpanggil juga untuk jaga persatuan di lingkup yang kecil ini, di perusahaan ini. Ya. Sebelum kita bicara yang efek yang lebih luas. Ya, ya. Jadi persatuan itu harus dijaga dan distrategize. Ya, jangan kita gampang tercerai-berai atau gampang dibikin konflik loh. Sehingga di sini adalah kita unity in diversity ini kita menjadikan satu tema di setiap program-program kita, di setiap branding kita, di setiap kegiatan-kegiatan korporasi kita, bahkan sampai di kultur budaya kita di perusahaannya juga tidak boleh ada diskriminasi. Terus juga hargai perbedaan. Kita bersatu dalam perbedaan. Kita nggak harus sama, tapi kita bisa bekerja sama. Nice. Nah, ini morality atau kita punya set moral set lah istilahnya, menjadi modal yang kuat. Kalau kita bersatu kan, siapa yang bisa kalahin kita? Benar. At the end of the day, ya itu tadi, ya dari perusahaan sendiri saat kita punya unity tadi itu kita nggak sendiri-sendiri ngejar KPI sendiri-sendiri misalnya itu ya kita bersatu ya kita akhirnya bisa mendapatkan target yang lebih besar lagi gitu, mencapai sesuatu yang lebih besar lagi. Oke, itu baru 3 tuh G-nya. Nah sekarang nih yang keempat apa tuh Pak? Garda lingkungan. Oke. Kita hidup bukan untuk hari ini saja. Tapi kita harus perhatikan generasi kita bagaimana nanti, next generation. Jadi alam dan lingkungan yang diwariskan ini dikelola dengan baik. Nah, jadi bagaimana mengelola bisnis perusahaan ini, jangan eksploitasi lingkungan, tapi harus perhatikan lingkungan. Ya, jadi kayak kita kalau di kita ini misalkan tower BTS ya perusahaan telco ini itu kan nyala 24 jam. Nyala kan pakai listrik tuh. Betul. Listrik dari mana? Dari batu bara kan? Batu bara ya. Nah, coba kita cari alternatif dari solar panel. Kalau siang pakai solar panel, kalau malam baru pakai itu. Atau kalau tidak ada traffic, dia shutdown. Dibikinlah program-program untuk ramah lingkungan. Contohnya. Sama yang aku tahu juga kan kalau di Smart Friend itu kan nggak pakai SIM card kan? eSIM pakai eSIM. Kalau SIM card kan ada limbah nikel, limbah emas, limbah logam lah ya untuk miningnya itu, tailnya itu kan merusak lingkungan. Sekarang pakai eSIM. Nah, iya benar. Dan at the end of, ya itu tadi ada di dalam garda itu tuh. Garda lingkungan. Nah, itu itu ibaratnya di semua garda-garda ini memang ditaruh untuk secara keseluruhan ya dalam perusahaan ini gitu. Oke. Kalau itu yang keempat ya. Yang kelima garda pertumbuhan nih. Pertumbuhan harus berkesinambungan dan bersama-sama. Kita punya concern sekali tuh dengan yang namanya UMKM. Kan ada sekitar 68 juta nih UMKM di Indonesia. Betul. Kita bikin program, bikin produk yang membantu UMKM. Jadi kita punya program yang 100.000, 100 giga itu untuk membantu UMKM. Jadi hanya Rp1.000 per giga. Lebih gampang untuk digitalisasi, lebih murah untuk digitalisasi gitu kan. Pertumbuhan kita kan tergantung daripada perdagangan kita, pembelajar kita, ya kan, inklusivitas digital kita. Pertumbuhan itu kalau internet kita bagus, merata di mana-mana, kecepatannya cukup, dan bisa diakses siapapun, otomatis pertumbuhan ekonomi kan meningkat. Benar. Jadi peranan kita untuk addressing Indonesian economic growth itu penting sekali di telco ini. Aku ngerasa sih bahwa ternyata dari 5G itu ya, kayak 5 pancagarda tersebut, ibaratnya Smart Friend itu mau mendorong pertumbuhannya, mau mendorong pertumbuhan bukan cuma perusahaannya tapi juga untuk Indonesianya itu sendiri. Untuk Indonesia. Iya, itu dia 100% untuk Indonesia. Wah, keren. Nah, ini karena kita sudah mencapai di ini ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita di Sudirman. Coba nih Pak, boleh dilihat nggak di sebelah kita bakal ada apa nih Pak? Ada apa?
Ini ada Smart Friend. Yes, ada Bapak di sini, ya kan sekalian. 100% untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Yes, yes. Wow. Ini ada quotes-nya Bapak juga nih yang sempat Bapak bilangin, iya kan? Di sini. Wow. Coba nih, tantangan selalu berjalan berdampingan dengan peluang besar. Kita yang menentukan masa depan. Wah, luar biasa Pak. Kan ngomongin tadi tentang 100% Indonesia, 100 GB cuma 100.000, bahkan pas waktu itu bulan Ramadan aku lihat bisa sampai 200 GB, 300 GB. Banyak sekali gitu kan ya Pak. Thinking behind it itu seperti apa Pak kalau boleh tahu? Sebenarnya semuanya untuk memberikan kepada masyarakat di bulan Ramadan ini supaya bisa menggunakan internet dengan lebih terjangkau. Ya. Dan Smart Friend peduli lah di bulan Ramadan itu, karena mungkin orang kan pulang kerja lebih awal, ya kan? Banyak waktu luang lebih banyak, sehingga sambil menunggu buka puasa mereka belajar, mereka dengar ceramah, mereka kebutuhannya meningkat. Benar. Kita menyambut bulan Ramadan itu dengan peduli untuk memberikan lebih kepada masyarakat. Tapi bukan cuma Ramadan aja, tapi sampai sekarang pun ada banyak tuh kan hal-hal yang sangat promo yang sangat affordable juga gitu, untuk konsumen juga seperti itu. Dan memang ya itu tadi dengan 1.000 1 GB kan lumayan ya jatuhnya gitu. Itu terhebat lah. Iya, lumayan banyak sekali gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ngelihat dengan perkembangan Smart Friend itu sendiri gitu ya. Ada nih sebuah berita bahwa katanya Smart Friend akan gabung dengan provider lain. Nah, kalau tanggapan Bapak tuh seperti apa? Ya, saya rasa gini ya. Fenomena merger di telco ini terjadi di seluruh dunia. Ya, di Singapura terjadi, di Australia terjadi, di Thailand pun terjadi, Malaysia terjadi, di mana-mana banyak lah. Artinya apa? Artinya bisnis ini tuh memang harus satu, dia harus skalanya harus besar. Kedua, dia harus lebih efisien. Ya, jadi kalau mau survive di bisnis ini, skala harus dapat besar dan runningnya dengan efisien. Nah, merger itu menuju ke sana. Jadi ini akan lebih baik untuk semuanya. Ya, itu yang itu tanggapannya seperti itu ya. Dan juga kalau ngomongin tentang Smart Friend, pasti akan ada banyak keseruan-keseruan lainnya gitu. Dan salah satunya nih yang gue nggak sabar banget nih Opal Gengs, gue pengen lari barengan Smart Friend gitu. Ada Smart Friend Run nanti itu bulan Juli itu kan. Boleh cerita dikit nggak tentang itu Pak? Ya, ceritanya sebelumnya belum ada nih Smart Friend. Smart Friend Run tuh belum ada, belum pernah ada. Tapi waktu itu dicetuskan bersama-sama dengan tim marketing Brandcom kita. Kita nggak usah bikin sesuatu yang terlalu terlalu mahal, tapi nggak berkesan dan tidak berkelanjutan. Nah, kebetulan di tim kita ini banyak yang suka runners, banyak runners. Ya, mereka ahli dan mereka suka, kenapa kita nggak manfaatkan? Jadi saya memberikan ruang untuk karyawan kita yang bersama-sama berminat untuk mengembangkan brand kita secara sustainable ya, dan itu juga kan sehat juga. Pak, maaf Pak. Ini ada, gede juga di sini. Gede juga ya. Itu, nah, Pak, kalau kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget tentang apa yang Bapak sudah lakukan di Smart Friend gitu ya, semua budaya-budayanya, terus juga budaya kerjanya, terus filosofinya gitu. Kalau untuk aspirasi Bapak sendiri di Smart Friend tuh kedepannya mau ngapain sih Pak? Gitu. Gini ya, ambisi saya itu menjadikan Smart Friend itu menjadi satu kebanggaan nasional. Bukan hanya dari telekomunikasi. Karena saya punya visi Smart Friend itu from telco to techno. Jadi from telecommunication company menjadi technology company. I see. That's my vision gitu loh. Jadi satu saat nanti orang akan punya positioning tentang
Smartfren itu sebagai ikon dan kebanggaan nasional. Teknologi company. Jadi ada teknologi company. Berarti itu bakal ngapain aja tuh Pak kalau boleh tahu? Mungkin sedikit aja kalau Jadi bisa gini, di-spill. Ke depan mungkin kamu tahu juga bahwa dunia ini akan berubah menjadi dunia digital. Betul. Nah, dunia digital akan berkaitan erat dengan artificial intelligence. Ya. Dimana banyak nanti fungsi-fungsi yang dilakukan manusia saat ini akan digantikan oleh artificial intelligence. Ya, seperti di negara-negara maju di Jepang ya terutama mereka sudah banyak mengadopsi teknologi digital. Oh mungkin kedepannya akan banyak nih ya smartfren dalam ranah seperti itu. Ya, smartfren akan mulai mempelopori satu kesiapan menghadapi perubahan zaman. Nice. Di bidang teknologi digital terutama. Nice. And of course ya kita tidak sabar untuk melihat berbagai hal yang mungkin akan dikeluarkan oleh smartfren ke depannya ya Pak ya. Tentunya ya. Nice. Nah kalau tadi kita udah ngobrolin tentang Bapak di pekerjaan dan ngomongin tentang smartfren juga gitu. Aku pengen dong secuil tahu aja gitu. Kalau jadi CEO tuh ya Pak ya. Boleh nggak ngasih, kan sekarang tuh kalau di TikTok ada day in my life gitu. Nah, kalau sebagai CEO gitu, gimana sih day in my life-nya dari seorang CEO? Maksudnya hobi atau? Hobinya dan juga apa yang Bapak suka lakukan seharian aja itu. Misalnya bangun dari jam 6 pagi, lalu langsung bekerja, lalu apa yang dilakukan Bapak biar bisa tetap memimpin perusahaan dengan efektif dan baik gitu. Iya, oke. Jadi yang pertama, kalau keseharian rutinitas hari-hari biasanya, tentunya bangun pagi, ya, olahraga sebentar, lalu pergi kantor, ya kan, pulang, istirahat, tidur. Itu keseharian. Seharian aja, ya. Tapi menjelang tidur, ada dua yang saya lakukan. Apa tuh? Biasanya saya mikir nih, yang seharian tadi saya kerjakan itu, ada manfaatnya nggak? Refleksi. Ya, biasa sebelum tidur saya mikir gitu. Apa yang I should be better nih dari yang hari ini, gitu loh. Terus apa yang nggak boleh diulang lagi, yang salah. Gitu. Jadi inilah merefleksi dulu lah seharian ini kita apa. Yang kedua, besok saya mau ngapain. Nah itu saya udah siapin biasanya sebelum tidur. Nah, jadi ngomong apa, mau ngapain. Nah itu biasanya saya setengah jam lah. Saya siapin sebelum tidur tuh ya. Jadi ibaratnya kita harus sudah tahu apa yang udah kita lakukan. Dan apa yang besok akan kita lakukan to be better juga, begitu ya. And of course itu juga pada akhirnya akan masuk ke dalam apa yang Bapak lakukan di sehari-hari pada saat lagi bekerja, gitu. Kan kalau udah jadi CEO itu agenda 3 minggu ke depan tuh udah padat. Itu dia. Karena Chief Everything Officer di situ. Itu kita udah meeting udah padat. Nice. Tapi ada satu lagi singkatan CEO juga. Apa tuh? Compliment each other. Compliment each other. Nah, itu yang ayo pinter bareng, Yes. ayo kerja bareng, ayo sukses bareng. Nice. Itu peranannya. Peranan dari seorang CEO di situ. Betul. Nah, kamu tahu nggak? Itu juga yang bikin saya sehat. Karena? Dan panjang umur. Oke. Karena ketika saya mimpin rapat, saya tidak memberikan instruksi, tapi saya mengajak orang berdialog. That's it. Saya menginspirasi supaya mereka mau untuk lebih maju, terbang lebih tinggi. Nah, ketika bicara, ketika kita mendengarkan, nah itu memberikan satu energi. Nice, lovely. What kita mau else? turun di sini? Oh, mau turun, Pak. Bapak mau foto nggak Pak di sini bareng-bareng? Oke, boleh ya. Kita turun dulu ya Pak ya. Oke, tadi kita udah sempat foto-foto dulu di depan itu luar biasa, besar sekali. Tadi belum dijawab loh. Apa tuh? Bangun tidur, mau tidur. Oh iya, itu belum tuh. Belum. Nah, oke, mungkin boleh tuh ya kita boleh ceritain tentang itu kali ya Pak segmen ya. itu aja ya. Iya, segmen itu aja ya. Oke, boleh silakan Pak.
mikir dulu. Yang tadi kita kerjakan ada manfaatnya nggak? Betul. Ada kurangnya nggak? Ada salahnya nggak? Betul. Sama besok mau ngapain nih? Mau mikir apa? Mau ngomong apa? Iya. Itu ya sejam lah sebelum kita tidur. Iya. Nah, weekend, saya punya 2 hobi. Oke, apa tuh? Saya kalau nggak golf, saya pergi mancing. Golf atau mancing? Iya, golf atau mancing. Itu kayaknya dua-duanya relaxing ya Pak ya? Slow pace gitu jatuh ya? Dua-duanya iya. Jadi kalau Senin sampai Jumat kan udah kenceng terus kan? Ya, benar. Begitu mancing kan kita relax, kita santai, kita dengan alam gitu ya. Gitu. Kenapa tuh Bang? Kenapa ngambil golf, kenapa ngambil mancing? Mancing dulu ya? Iya, mancing dulu. Nah, mancing itu sebenarnya cocok dengan pekerjaan saya. Saya mancingnya kebetulan di tengah laut ya. Oke. Hardcore fishing juga. Oh nice. Deep sea fishing ya. Deep sea fishing. Nah, kita itu di situ tuh terlatih untuk selalu mencoba walaupun semua nggak pasti. Nah, bisnis juga sama. Iya. Ya udah caranya benar, udah orangnya benar, alatnya benar, timingnya benar, belum tentu hasilnya benar. Mancing juga sama. Kadang-kadang nggak dapet tuh ya Pak ya. Nggak dapet. Sehari udah seharian. Nggak dapet kadang-kadang. Tapi apakah kita nggak mancing lagi? Nah, kita tetap lanjut lagi. Cuman caranya kita rubah lagi, ya kan? Kita lihat cuaca, kita lihat fish finder, kita lihat umpannya, kita lihat mungkin kaptennya, perahunya, benar, spotnya, ya, itulah yang sama seperti bisnis lah. Intinya terus mencoba walaupun semuanya nggak pasti. Nice. Benar ya, kalau misalnya hari ini nggak dapet ya besok kita cari lagi tuh jalannya gimana gitu. Yang kedua, kalau kita mancing kita pakai kapal, ya kan? Nah, kapal itu masa yang paling indahnya itu ketika dia berlabuh di dermaga. Dia kelihatan cantik dan bercahaya tuh kalau di dermaga. Tapi kapal itu diciptakan bukan untuk berlabuh, tapi diciptakan untuk menghadang gelombang dan memecah lautan. Nah, sama sebenarnya. Kita diciptakan itu untuk menghadapin tantangan dan menjawab permasalahan. Kita semua ini. Jadi kita tidak diciptakan untuk masa-masa tenang. Kepemimpinan juga sama. Pemimpin itu diciptakan untuk menghadapin masalah dan mencari jawaban kan. Nah, itu dia. Kapal. Jadi, kayak tadi ya, masalah itu bisa jadi opportunity juga kan pada semua. Akhirnya. Iya, benar. Dan itu tadi ya, kalau misalnya kapal cuman ini kemacetan ini coba. Solusinya apa? Teknologi. Iya, benar. Apa teknologinya? Zoom. Iya, benar. Zoom meeting. Iya, gitu benar. Nah, kalau Zoom perlu kuota. Iya. Kuota jangan lupa smartphone. Itu. Gak jauh-jauh situ. Yeah. Tapi benar itu ya. Solution, you gotta find the solution in any you have to find the opportunity in every problem gitu kan. Nah itu kan kalau karena mancing tuh Pak, itu filosofinya di balik mancing tuh kan. Kedua golf. Nah kalau golf tuh gimana tuh Pak? Ada 2 kalau golf filosofinya. Yang pertama, orang main golf tuh mengalahkan dirinya sendiri. Oke. Dirinya, ambisinya dengan kemampuannya itu harus diseimbangkan. Coba deh kalau main golf tuh, makin ngotot, makin ngaco pukulannya. Oh gitu ya? Iya, makin mau jauh, makin hilang bolanya. Iya. Hidup pengen lurus, kenyataannya melenceng. Iya, belok. Jadi mengalahkan diri sendiri kalau golf tuh. Nah yang kedua, kalau kamu mau tetap diajak temen kamu main golf, kamu harus fair. Makanya disebutnya fairway kan, kalau di golf tuh kan. Sepanjang jalan menuju green itu namanya fairway itu. Jadi kamu harus fair, nggak boleh cheating gitu. Iya. Kalau ngemukul 2 kali ya bilangnya 2 kali, jangan bilang sekali gitu kan. Benar. Ya kan, kalau bolanya jatuhnya di sini jangan dipindah-pindahin dong. Iya, betul, kan? Cari yang gampang. Gitu. I see. Jadi ya itu satu tentang bagaimana seorang berjuang. Menghadapi tantangan, satu lagi bagaimana tentang mengalahkan diri sendiri dan fair terhadap sesama. 2 hobi ini itu memupuk
apa ya di dalam keseharian Bapak juga gitu bener. Ya ada banyak banget filosofi-filosofi di balik itu yang akhirnya juga mungkin mendukung pekerjaan Bapak juga jatuhnya. Bener. Dan selain itu ya tentunya sehat, happy, ya banyak temen. Nah itu yang penting. Kan sebagai sebuah bisnis ibaratnya ya kan kita bisa gitu ya nyari uang aja gitu kayak nyari cuan aja gitu kan. Tapi kenapa sih Pak kok memasukkan unsur gitu 100% untuk Indonesia? Kenapa harus care banget sih sama Indonesia gitu Pak? Apa sih filosofi di balik itu? Kalau saya tuh percaya bahwa yang jangka panjang itu yang lebih baik. Oke. Jadi kalau kita hanya pikir hari ini, ya itu kita akan mewarisi masalah untuk generasi berikutnya. Yeah. Nah disitulah tanggung jawab. Nah itulah yang membedakan nilai daripada Smartfren dibanding dengan perusahaan lain. Kita bisa aja mengeksploitasi habis itu pergi gitu kan. Nah itu yang dilakukan oleh kolonialisasi modern dalam venture capital di negara-negara yang berkembang seperti kita. Tapi karena kita dari Indonesia, kita milik Indonesia, ya kita harus berbuat untuk Indonesia. Benar. Dan kita berpikir bahwa ini untuk dari zaman ke zaman gitu loh, dari untuk masa ke masa, dari generasi ke generasi. Jadi istilahnya gini kalau semboyan kita, walaupun zaman silih berganti, Smartfren tetap di hati. Siap. 2024 jadi bakal ada apa aja nih Pak buat Smartfren? Banyak, ya. Kalau yang event-event cukup banyak, kita akan ada run ya, Smartfren Run, kita akan ada golf turnamen, kita ada pesta rakyat, kita ada konser grande nanti November. Ya, kita akan sebenarnya kita udah launching produk kita untuk fixed wireless access, yang tempat-tempat yang belum terjangkau internet kabel, nah itu bisa pakai alat kita, namanya ROSA. Router Sahabat Indonesia namanya. Back again ini selalu ya 100% untuk Indonesia di sini. Lalu kita juga mungkin akan jadi pelopor 5G solution untuk daerah-daerah tertentu di BSD kita sudah mulai launching. Jadi 5G itu kan 28 kali lebih cepat daripada 4G. Betul. Ya itu kita udah punya alatnya, udah dipakai tuh di BSD. Untuk smart city, untuk smart home, dan sebagainya. Nice, jadi exciting banget ya untuk Smartfren tahun 2024 ya. 2024 menjadi tahun yang sangat berbeda buat Smartfren karena Smartfren tampil lebih optimis, tampil lebih bersemangat, tampil lebih mendobrak lah. Wah, nice. Nah, sebagai closing mungkin karena emang penonton kita kan banyak yang Gen Z, Pak ya, mungkin mereka fresh graduate, mereka lagi kuliah pada saat ini gitu kan. Melihat tantangan di dunia bisnis, dunia pekerjaan sekarang, Bapak punya advice nggak sih buat anak-anak muda zaman sekarang? Ya, anak-anak muda zaman sekarang ikut teruslah mengamati perkembangan teknologi. Zaman sudah berubah. Sekarang dunia nyata sudah kalah dengan dunia maya. Ya, yang berkarya di dunia maya itu jauh lebih sukses daripada yang berkarya di dunia nyata. Kalau saya amati seperti itu, sehingga ini merupakan satu perubahan zaman yang trennya ini nggak bisa kita hindari lagi. Dan kalau kita belajar di negara-negara maju, ini justru merupakan peluang buat generasi kita, di mana kalian bisa lebih banyak menciptakan bisnis baru dan peluang baru dibanding waktu ketika zaman saya dulu. Ya, jadi kalian persiapkan dirilah dengan baik untuk mengenal dunia digital yang sekarang gelombangnya ini sangat besar. Ya, ibaratnya bukan tantangan kalau saya bilang sih. Ya, ini adalah peluang yang datang. Kita harus belajar, beradaptasi dengan tantangan ini. Dan kalian sebagai Gen Z ya istilahnya itu diberi banyak kemudahan. Kalau zaman saya dulu mau belajar sesuatu harus ke perpustakaan nasional, harus ngantri, harus pinjem buku, ya kan nggak boleh lama-lama, harus segera pulangin.
Kalau sekarang kan di Google ada, Ya. Wikipedia ada, bahkan ChatGPT ada. Ya. AI pun udah bisa bantu kita semua. Benar. Jadi pikirkan apa yang nggak bisa digantikan oleh mesin dan teknologi yang membuat kalian tetap eksis. Itu yang harus dipikirkan. Oke, wah senang. Aku boleh nanya nggak sih Pak, especially kalau buat anak muda nih ya kan, pasti pengen tahu gitulah tentang pemimpin perusahaan gitu kan. Pernah pusing nggak sih Pak kalau misalnya memimpin perusahaan? Gini, kalau jangan mengharap nggak pernah pusing. Oke. Lebih baik mengharap pusingnya cepet hilang. Oke. Nah, itu prinsipnya. Iya. Kalau mengharap nggak pernah pusing, nggak akan kejadian. Oh, pasti pusing. Benar. Karena masalahnya begitu rumit, begitu banyak, begitu tebel gitu kan. Iya. Tapi kita lebih baik mengharap ini cepat selesai. Oke. Nah, jadi gimana cara cepat selesai? Oke. Ayo pintar bareng, ayo kerja bareng, ayo sukses bareng. Semuanya beres. Jadi kerjakan sama-sama. Nice. Oke. Pertanyaan lagi nih, kalau misalnya dari anak muda tuh adalah mendingan tetap di satu perusahaan lama atau loncat-loncat perusahaan? Tergantung. Oke. Kalau perusahaan lamanya bagus, nggak usah pindah-pindah. Oke. Ya. Tapi kalau perusahaan lamanya nggak memberikan yang seimbang, menuntut lebih, nggak membuat kamu berkembang, ya lebih baik kamu pindah. Oke. Dan jangan tunggu lama, cepet-cepet aja pindah. Oke. Tapi kalau perusahaannya bagus, kamunya yang nggak berkembang, nggak kamunya yang salah. Benar. Lebih baik kamu membereskan dirimu sendiri dulu. Iya. Karena dimanapun kamu pindah sama lagi nanti. Iya, pada akhirnya ya gitu-gitu aja gitu kan. Pada akhirnya pindah begitu-begitu aja. Oke. Nah, kalau saya pindah saya kerja, tapi setelah 24 tahun berkarya. Oke. Jadi itu kasusnya beda. Iya. Jadi saya udah level tinggi, dari bawah sudah mentok nih, udah tinggi. Diminta untuk membantu tempat lain. Jadi istilahnya tolong dong. Bantuin di luar. Nah, itu beda. Itu pindahnya karena bukan pribadi ya, tapi karena call yang dari luar. I see. Itu beda. Luar biasa Pak ya. Tapi ya saya sendiri juga nggak nyangka nih kalian bikin seperti ini nih. Jadi terima kasih juga buat Opal yang telah berkreasi dan bersinergi dengan Smart Friend. Nice, shout out to City Vision juga yang pasti ya, luar biasa nih ya. Billboardnya gede-gede banget. Iya, shout out. City Vision. Yes. So, ini kayaknya kita sudah harus menyudahi acara kita buat hari ini. Jadi Pak, terima kasih banyak untuk hari ini. Semua ujangan-ujangannya semoga bisa kita dapatkan 3 SKS tuh ya buat lo semua. Jadi jangan lupa Opal Gengs buat selalu follow kita di semua sosial media di Opal_ID. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Willy. Bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat. Amin. Dan jangan lupa ingat Smart Friend. Nah itu dia 100% untuk Indonesia. 100% untuk Indonesia.